Islam bukan karena seseorang dan bukan karena sesuatu. Islam itu murni karena Allah. Asyhadu anna ilaha illallah. Hari ini Sari beragama apa? Hari ini saya Sari beragama Islam. Takbir. 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 Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para tuan guruku, para ustadz mudaku, di ruangan gontor yang disayangi dan diberkahi Allah, orang berduyun-duyun datang untuk minta dituntun syahadat. Lalu apakah kita tolak? Lalu apakah kita menghakimi mereka? Tidak. Yang ada adalah kita menempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional, pada tempatnya, tidak lebih tidak kurang. Itu sebabnya hari ini saudara perempuan kita, insya Allah sebentar lagi jadi saudara perempuan kita bawa ke sini. Karena Kainama dan para ustadz ini, Ustadz Ipung dan Ustadz Aba Aziz ada di Gontor. Bagaimana kalau beliau ini, saudara perempuan ini, karena satu dan lain hal tidak bisa disyahadatkan di Gontor, harus disyahadatkan di tempat yang bukan Gontor. Lalu pada saat kita menuju ke tempat tersebut dia mati atau sayanya mati, bagaimana? Ustazi, bagaimana itu? Pertanggungjawaban kita. Ada juga para calon mu'alaf yang, maaf ya, Ustadz Ipung bertanya orang itu sampai males. Kenapa? Bukan kita mau meneliti mereka, tidak, menyelidiki mereka, tidak, tapi agar nyata bahwa Islam itu bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu. Sekali lagi, Islam bukan karena seseorang dan bukan karena sesuatu. Islam itu murni karena Allah. Ya, begitu ya. Bukan karena seseorang atau sesuatu. Karena kalau orang bersyahadat karena seseorang, karena sesuatu, pada saat dia benci sama seseorang atau sesuatu itu, dia pasti akan kembali ke agamanya yang lama. Logik? Jadi biarkan orang berislam. Masalah dia benar atau tidak berislamnya, waktu yang akan membuktikannya. Apakah dia sungguh-sungguh lillahi ta'ala atau hanya untuk satu hal yang di luar daripada cintanya Allah. Nah, saudara kita ini datang kepada Ustadz Ipung dan Ustadz Aba Aziz di Purimas di Surabaya. Saya kan di Jakarta, saya baru tahu juga
Gitu. Bukan karena Ustadz Ipung, Ayah Sofia, bukan karena Ustadz Aba Aziz, bukan karena Gontor, tapi karena Allah. Kalau Allah tidak izinkan, dia tidak duduk di sini sekarang. Masuk akal? Jadi Allah ingin menunjukkan kepada ustadz-ustadz mudaku ini, tuan guruku yang aku sangat hormati, engkau diperlihatkan satu kejadian bahwa di luar sana nanti engkau yang akan tuntun orang bersahadat, dan engkau yang akan menuntun orang belajar Islam tanpa kekerasan, tapi semua karena cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya serahkan kepada Ustaz Ipung dan insyaallah kepada Ustaz Aziz juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat doa nanti setelah pengucapan syahadat, insyaallah saat ini para malaikat sudah akan menjadi saksi proses pensyahadatan saudari Sari Rosa ya, dari Universitas Sumatera Utara yang kebetulan sedang pertukaran pelajar mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. Nanti saat doa setelah pensyahadatan, para pejuang dari Gontor, saya sarankan untuk mengumpulkan doa yang diinginkan, yang nanti akan diamini bersama dengan pensyahadatan ini. Untuk mendoakan orang tuanya silahkan, mendoakan saudaranya silahkan, mendoakan dirinya sendiri dan masa depannya silahkan. Persiapkan mulai sekarang. Nanti setelah pensyahadatan kita akan berdoa bersama, dan sisipkanlah waktu kita diam sejenak, doa-doa itu kalian doakan bersama acara pensyahadatan ini. Untuk itu kami persilahkan, ada waktu sebentar, nanti akan segera dipimpin Ustadz G. Kalian siapkan doa masing-masing untuk diri sendiri, untuk orang tua maupun siapapun yang ingin kalian doakan. Marilah kita segera memulai acara pensyahadatan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan agak merinding karena selalu setiap ada momen pensyahadatan saya itu merasakan rasa haru, rasa terharu, merinding dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa setiap kali ada momen pensyahadatan, malaikat itu datang berduyun-duyun ikut mendoakan. Dan di sini insya Allah syaitan semua berlarian. Baik, kita mulai acara pensyahadatan ini. Sebelum kita mulai, saya izin untuk bertanya, perkenalan pada Mbak Sari Rosa biar beliau tidak terlalu dredeg, biar tidak terlalu grogi. Assalamualaikum Mbak. Mbak Sari Rosa kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, sedang melakukan pertukaran belajar di Universitas Airlangga. Semester berapa sekarang? Sekarang saya sedang menjalani semester 6 Pak. Semester 6. Jurusan? Saya jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia, Pak. Sastra dan Bahasa Indonesia. Jurusan yang paling sulit di antara jurusan yang lain, karena Bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang tidak pernah dapat 100. Setuju? Matematika bisa lah dapat 100, tapi kalau Bahasa Indonesia sulit dapat 100. Baik, Mbak Sari Rosa ini asli mana, tinggal di mana? Saya asli Sumatera Utara. Saya tinggal di Baik, Mbak Sari Rosa
Untuk marganya apa? Marga saya Orang. iya. Berapa bersaudara dari keluarga? Saya ada 5 bersaudara. Ya. 5 bersaudara. Mbak saya rasa keberapa? Saya anak ketiga, Pak. Anak kedua? Ketiga, Pak. Oh, ketiga. Semuanya laki, semua perempuan? Saya punya kakak dan abang dan adik perempuan dan adik laki-laki. Oke. Berarti di Surabaya ini tidak ada saudara? Tidak ada keluarga? Masya Allah. Pas kami mau ke Gontor, berangkat ke Gontor sini, beliau menghubungi kami, meminta untuk bersyahadat tanpa siapapun ada yang memaksa. Dan akhirnya langsung kami ikut sertakan beliau bersama satu mobil. Ayo ikut bersama kami bersyahadat di Gontor, sekalian sudah disaksikan oleh ribuan mahasantri di sini dan supaya banyak yang ikut mendoakan. Baik, Mbak Sari Rosa, ini pertaruhan soal agama ini kan berat, ya. Orang pindah dari Kristen ke Islam. Dari Kristen mana, Mbak? Kristen Protestan, Pak. Protestan, gerejanya? Kuliah Kristen Batak Protestan. HKBP. Nggak main-main. Pindah dari agama sebelumnya ke Islam. Ini kan convert itu resikonya nggak main-main. Mu'alaf itu paling jelek, paling minim hilang keluarga. Sudah itu, sudah siap dengan segala resikonya. Paling minim itu resikonya hilang keluarga. Ini kan keputusan yang berat ini, yang harus diambil. Nggak ada satupun yang memaksa, nggak ada satupun yang menyuruh. Yang mempengaruhi siapa? Enggak, maksudnya enggak ada siapapun orang yang mempengaruhi. Tidak. Baik, izin bertanya, apa yang memotivasi Mbak Sari Rosa hingga mau masuk Islam? Sebenarnya ceritanya itu dari tahun 2021 itu saya udah ada keraguan gitu. Saya sering FYP di TikTok itu tentang agama atau tentang membahas perbedaan Muslim dan Kristen. Karena saya berpikir kenapa ya Kristen itu kayak ada terus saya tuh tahu dari semester itu punya sahabat namanya itu Astrid gitu kan. Dia tuh orang yang baik dan sering bercerita. Dia itu kan orangnya sering diawasi orang tua seperti itu kan, Ustaz. Tapi dia itu benar-benar menggambarkan muslimah yang benar-benar baik kan, Pak Ustaz. Saya pernah bertanya sama dia seperti ini, Pak Ustaz. Kamu ada cerita nggak tentang muslim? Terus dia itu menceritakan tentang pohon yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad, Pak Ustaz. Terus dia menceritakan di situ dan ceritanya itu terlibat dengan biarawati seperti itu kan, Pak Ustaz. Mulai dari situ saya mulai berpikiran kalau saya jadi Kristen banyak hal yang nggak saya mengerti gitu, Pak Ustaz. Tapi kalau saya mengikuti dari yang muslimnya kayak lebih mengerti aja gitu, Pak Ustaz. Terus tiba-tiba itu kemarin itu kan selama di Sumatera Utara saya kan ragu, Pak Ustaz, mau ngambil langkah mau mu'alaf gitu kan, Pak Ustaz. Soalnya sekitar saya juga teman-teman saya semua Kristen dan teman-teman saya dari saya cuma dekat sama teman muslim yang satu ini, Pak Ustaz, yang namanya Astrid. Jadi saya tuh bingung gitu, Pak Ustaz, saya harus mu'alaf atau kayak gimana. Terus saya dari mengikuti pertukaran belajar ini kemarin di Surabaya. Saya ada sebuah masalah seperti itu, Pak Ustaz. Masalahnya itu, mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa cerita masalahnya. Dan masalahnya itu sampai bikin saya itu seminggu lebih tidak bisa tidur, Pak Ustaz. Itu saya tidur cuma sekitar 2 jam atau 3 jam seperti itu. Saya berdoa kepada keyakinan Kristen seperti itu, Pak Ustaz. Saya sudah berdoa mungkin saya minta Tuhan tunjukkan jalan gitu. Tapi saya belum dapat jalannya sampai seminggu itu. Sampai
sampai keluarga saya juga memarahi saya seperti itu. Maksud saya nggak bisa tidur, terus tiba-tiba tuh malam saya bercerita sama teman kos saya, aku kayaknya aku harus syahadat deh. Terus malam itu saya mengucapkan syahadat itu kan itu saya benar, saya nggak mau Pak Ustaz, itu malamnya langsung jam 8 itu saya bisa beneran tidur gitu Pak Ustaz, kayak tenang gitu. Mungkin itu masih agak lama kan Pak Ustaz, kayak hampir seminggu lebih kemudian gitu Pak Ustaz. Kayak masalah saya itu berkurang gitu, bukan semua masalah saya berkurang, tapi memang benar-benar berkurang Pak Ustaz. Jadi saya yakin mungkin ini jalan Allah biar saya tuh benar-benar yakin saya harus mengalami gitu Pak Ustaz. Jadi mulai dari situ saya sering bilang sama teman saya, berarti saya malas dong seperti itu. Cuman ada teman juga yang gak percaya gitu, saya pengen malas Pak Ustaz, baru bisa ngabarin itu sekarang pas hampir puasa gitu kemarin Pak Ustaz. Mbak, saya rasa sudah siap dengan segala risiko apa yang terjadi nanti. Insya Allah saya siap. Orang tua tahu atau belum? Sebenarnya orang tua saya belum tahu Pak Ustaz, cuman kalau orang saya siap sama Ustaz. Dulu itu pernah ada mahasiswi di Surabaya masuk Islam bersama kami, ya begitu, bagus pemahamannya, bagus sekali. Beliau 1 jam menerangkan semua kekristenan. Kemudian masuk Islam, beliau menangis. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Suatu saat WA pada kami untuk memberitahukan kepada orang tuanya bahwa beliau telah masuk Islam. Setelah tahu orang tuanya anaknya masuk Islam, orang tuanya itu baku, sehingga 3 minggu kami tidak bisa terhubung. Kemudian kami bersama kepolisian itu kurang lebih 2 kompi ya. Kepolisian itu datang ke komplek itu dan ada Kasatbinmas Polrestabes Surabaya juga, kami masuk situ. Ternyata anaknya sudah tidak kuat, pindah lagi ke Kristen. Di situ bersama kami ada surat kesepakatan bahwa tidak menuntut dan sebagainya. Beliau telah kembali ke Kristen. Itu resiko untuk menjadi mu'alaf itu luar biasa. Tekanan fisik, tekanan mental, wah, itu harus siap dengan segala resiko. Mbak harus kuat ya, harus kuat, dan nanti sampaikan kepada kami apapun persoalan yang kami bisa bantu, kami akan bantu, kami akan support, kami akan advokasi, begitu barangkali. Demikian, nanti akan dilanjutkan sesaat lagi dengan sesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Kandama. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baiki ajmain. Yang pertama yang dihadapi yang sudah jelas oleh seorang mu'alaf dari Kristen atau Katolik itu biasanya fisik. Agar Ustaz tahu, dan mungkin Ustaz Tuan Guruku di sini, para pembina dan para pengajar yang memiliki kenal dengan pembina atau pengajar yang ustazah, bisa juga tolong bantu ustazah ini untuk mengcover Sari. Ya, panggilnya Sari. Karena yang pertama ditutupi itu Ustaz yang harus dipikirkan penyerangan fisik, pukul, bila perlu sampai cacat atau mati. Ini bukan mengada-ada ya, Ustaz sih, bukan ya. Sebentar, Ustaz Afan, sebentar. Tat antum, anak pegang tangan, pinjam tangan antum. Ini, ya, ini selesai nih tulang ini. Enggak, kita nggak main-main, kita nggak fitnah. Selesai rusuk.
pakai pukulan softball, mantap. Syukran. Yang pertama itu fisik ditekan, pukul atau apapun lakukan itu agar dia kembali, pukul atau apapun, pokoknya physically. Kalau itu tidak kena, baru mentally. Mami kamu sakit di rumah, mau mati gara-gara kamu jadi Islam. Ibu, biasanya nama ibu dibawa-bawa. Ini langsung aja kita buka. Yang ketiga, kalau itu tidak selesai, papi atau orang tua laki-laki, tuh papi kamu sakit sampai meninggal gara-gara kamu masuk Islam. Tuh. Nomor berikutnya nih, saudara. Lihat saudara kamu malu, dipermalukan gara-gara kamu jadi Islam. Udah selesai, nggak mempan juga, ekonomi dihajar, ekonomi diserang, sekolah putus semua biayanya. Itu Ustaz, pikirkan, ini mahasiswi nih. Ini dia kalau berhenti di sini gimana? Gitu, ya kan? Kita sebagai saudara muslimin wal muslimat gimana ini? Ini udah semester 6, sebentar lagi selesai. Kalau dia berhenti hanya karena diputus, pasti diputus, yang kasih uang rugi dong. Akan tutup, diputus dan lain. Percaya sama saya. Kalau dia tahu anak ini jadi Islam, gimana ini? Insya Allah Allah buka jalan untuk semua itu. Kita doa buat saya. Jadi mu'alaf bukan senang Ustazi. Sekali lagi, orang mu'alaf itu bukannya untuk tampil di YouTube, bukan. Waduh, pertaruhannya nyawa Ustazi. Serius. Saudaraku, jadi mu'alaf bukan untuk cari terkenal, nggak bisa cari duit, nggak bisa jadi selebritis, nggak bisa populer. Yang pertama dihadapkan kehidupan mu'alaf kesulitan, fisik, mental, keluarga. Saya mau bilang, Allah izinkan Sari ada di sini supaya Sari tahu semua dari ujung sampai ujung sana, semua di belakang sini, semua ustazah disediakan Allah untuk menjadi penolong bagi, dan mereka harus bertanggung jawab. Insya Allah jadi berkah Sari buat kita, saudara. Sudah siap Sari? Insya Allah, jangan takut, engkau akan dilindungi, dipagari, dan disayangin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Di dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kata-kata Ustaz Ki, jangan terlalu cepat, tapi jelas agar semua bisa mendengar, agak dekat. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi hanyalah Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sari, aku mau tanya, Ustaz K mau tanya, dan Ustaz K mohon Sari jawab dari lubuk hati Sari yang paling dalam. Hari ini Sari beragama apa? Hari ini saya beragama Islam. Takbir. 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 Fadal Tuan Guru.
Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal faizin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan berdoa masing-masing. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin, Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. وأهلك الكفرة والظالمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.